Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-66. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan dengan kerut di dahi, Wicitra melihat bagaimana Ki Martapriwok dengan tangkasnya bertempur. Wicitra menjadi semakin malu kepada diri sendiri. Ia merasa seakan-akan dirinya telah menguasai semua ilmu di muka bumi, sehingga ia telah menjadi orang yang tidak terkalahkan. Namun sekarang ini ia melihat kenyataan betapa kecilnya di hadapan orang-orang berilmu tinggi, orang-orang berilmu tinggi yang rendah hati. Meskipun Wicitra sudah dapat menduga akhir dari pertempuran itu, namun ia pun terkejut juga ketika seorang lawan Ki Martapriwok itu berteriak nyaring. Tubuhnya terlempar dari arena dengan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Sejenak kemudian, orang-orang itu pun telah terbanting jatuh, menggeliat namun kemudian tidak bergerak sama sekali. Belum lagi ketegangan di jantungnya mengendor, maka Wicitra itu pun melihat bagaimana lawan yang seorang lagi telah terlempar pula. Dengan kerasnya, kepalanya membentur sebatang pohon yang cukup besar, benturan yang keras sekali, sehingga seorang itu pun kemudian terjatuh dengan tubuh yang lunglai, nafasnya menjadi sendat, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Wicitra sendiri termangu-mangu. Dengan demikian, maka akhir dari kedua orang lawan anak-anak muda itu pun menjadi semakin jelas pula. Lawan Wijang yang menjadi putus asa telah menyerangnya sejadi-jadinya. Namun ketika pisau belati Wijang bergerak menyilang, maka ujung pisau itu pun telah menggores dadanya cukup dalam, sehingga orang itu pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Namun demikian, satu lontaran panjang telah mengakhiri pertempuran itu. Ujung pisau belati Wijang yang lain kemudian telah terhunjam di dada orang itu. Sementara itu, hampir bersamaan waktunya, Paksi Pamekasan pun telah menyelesaikan lawannya pula. Ketika lawannya berusaha menusuk lambungnya, Paksi Pamekasan sempat mengelak. Bahkan kemudian tongkatnya pun telah terayun tepat mengenai tengkuk lawannya yang kehilangan sasaran itu. Sejenak kemudian, halaman itu menjadi sepi. Paksi Pamekasan berdiri dengan kaki renggang mengamati lawannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sementara Wijang berdiri termangu-mangu. Di sebelah yang lain, dua sosok tubuh pun terbaring diam. Di halaman rumah Wicitra itu terdapat 5 sosok mayat dengan luka-luka di tubuh mereka. Ki Martapriwoklah yang kemudian melangkah mendekati Wicitra sambil berkata, "Nah, sekarang kau baru percaya bahwa orang-orang itu sangat berbahaya bagimu." Wicitra mengangguk dalam-dalam sambil berkata, "Ya Kisanak, aku percaya. Aku mohon ampun atas sikapku terhadap Kisanak." Sementara itu ayah Wicitra itu pun berkata, "Kami mengucapkan terima kasih Kisanak. Kisanak telah menyelamatkan nyawa anakku. Satu pelajaran yang sangat berharga bagi anakmu. Kau harus bersyukur kepada Yang Maha Agung Wicitra. Kau pun harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kisanak bertiga ini."
Sekali lagi Wicitra mengangguk hormat sekali. Katanya, "Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kisanak. Yang Maha Agung sajalah yang dapat membalas kebaikan budi Kisanak bertiga." "Wicitra," berkata Ki Martapriwok, "setelah terjadi peristiwa ini, apa yang akan kau lakukan?" Wicitra termangu-mangu sejenak, lalu katanya, "Aku akan melakukan sebagaimana Kisanak katakan. Aku akan meninggalkan tempat ini." "Bagaimana dengan rencanamu menjual tanah dan rumah ini, serta mengusir ayah dan ibumu?" Wicitra terkejut mendengar pertanyaan itu. Untuk beberapa saat ia justru terbungkam. Ternyata Ki Martapriwok tidak memaksanya untuk menjawab, tetapi ia justru bertanya kepada ayah Wicitra, "Bagaimana dengan 5 sosok mayat itu? Apakah kita dapat minta tolong orang-orang padukuhan ini untuk menguburnya?" "Mereka takut keluar rumah, Kisanak, apalagi setelah terjadi peristiwa ini. Kau panggil mereka dan katakan bahwa keadaan sudah aman. Tidak ada lagi orang-orang yang mencari Pangeran Benowo. Justru mereka akan diminta tolong untuk menguburkan mereka." Ayah Wicitra termangu-mangu sejenak, namun katanya kemudian, "Aku akan mencobanya." Ternyata ayah Wicitra itu berhasil meyakinkan tetangga-tetangganya bahwa bahaya yang mereka takuti untuk sementara telah tidak ada lagi. Sehingga beberapa orang telah keluar dari rumahnya dan pergi ke halaman rumah Wicitra. Mereka memang agak ketakutan ketika mereka melihat Ki Martapriwok dan kedua orang anak muda yang berpakaian kusut. Tetapi ayah Wicitra memberitahukan kepada mereka bahwa ketika orang itulah yang telah membinasakan orang-orang garang yang mencari Pangeran Benowo itu. "Kami adalah para pengikut Haryo Wisoko," berkata Ki Martapriwok kepada orang-orang yang berkerumun. "Kami sebenarnya juga mencari Pangeran Benowo sebagaimana keempat orang itu. Tetapi kami tahu bahwa kami tidak dapat melibatkan kalian begitu saja dalam pencarian ini. Karena itu, maka kami pun tidak akan pernah mengganggu kalian. Apapun yang aku lakukan terhadap kalian, kalian tentu tidak akan dapat membantu kami." "Terima kasih, Kisanak," sahut seorang yang rambut dan kumisnya sudah memutih. Di sisa hari itu, orang-orang padukuhan itu disibukkan oleh 5 sosok mayat yang harus mereka kuburkan. Namun mereka merasa tenang bahwa di padukuhan itu terdapat 3 orang berilmu tinggi yang dapat melindungi mereka dari kemungkinan buruk. Hari itu, Ki Martapriwok, Paksi Pamekas dan Wijang bermalam di rumah Wicitra. Ketika orang-orang yang sibuk menguburkan 5 sosok mayat itu sudah pulang ke rumah masing-masing, sementara malam mulai turun, Ki Martapriwok, Paksi Pamekas dan Wijang telah mandi pula. Maka mereka pun duduk di pendopo rumah Wicitra bersama dengan Wicitra dan kedua orang tuanya. Setelah minum seteguk wedang jahe, maka Ki Martapriwok pun mengulangi pertanyaannya. "Wicitra, aku masih ingin mendengar jawabmu. Setelah peristiwa ini, apakah yang akan kau lakukan? Apakah sekedar meninggalkan tempat ini, atau kau mempunyai rencana yang lain?" "Aku belum memikirkannya, Kisanak, kecuali pergi meninggalkan tempat ini." "Dalam keadaan yang gawat, apakah kau sadari apa yang telah dilakukan oleh ayah dan ibumu yang sedianya akan kau usir dari rumah ini?" Wajah Wicitra menjadi tegang. Dipandanginya Ki Martapriwok dengan tajamnya. Pertanyaan itu benar-benar telah mengguncang jantungnya. Ia berusaha mengingat
apa yang akan dilakukan, menjual tanah dan rumah itu, mengusir ayah dan ibunya. Namun Wicitra itu pun kemudian sempat membayangkan apa yang telah dilakukan oleh ayah dan ibunya saat ia berada di dalam keadaan yang paling gawat. Meskipun ayah dan ibunya itu tahu bahwa ia akan mengusirnya serta menjual tanah dan rumahnya, namun kedua orang tuanya itu masih berusaha melindunginya, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya erat-erat saat terjadi gempa. Maka ibunya telah memeluknya saat nyawanya terancam. Bahkan ayah dan ibunya itu telah menyatakan kesediaannya untuk mati jika itu dapat menyelamatkan nyawanya. Sejenak Wicitra termangu-mangu. Di luar sadarnya, dipandanginya ayah dan ibunya yang sudah tua itu. Rasa-rasanya di penglihatannya ayah dan ibunya menjadi lain. Ayah dan ibunya kelihatan begitu tua, namun wajahnya yang cerah itu bagaikan bercahaya. Tiba-tiba, Wicitra itu membayangkan apa yang terjadi dengan ayah dan ibunya itu jika keduanya terusir dari rumahnya. Apa yang terjadi pada keduanya jika keduanya harus hidup menumpang di rumah pamannya. Sementara itu, sebelumnya ia mempunyai tanah, rumah, sawah dan ladang. Terasa jantung Wicitra bergetar. Orang tua yang diusirnya itu ternyata masih juga bersedia mati untuknya. Tiba-tiba saja Wicitra itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Terdengar anak muda itu pun menangis terisak-isak seperti kanak-kanak yang menahan tangisnya karena takut dicambuk ayahnya. "Wicitra, kenapa?" Ibunya pun beringsut mendekatinya. "Bukankah segala sesuatunya sudah lampau? Bahaya yang hampir saja merenggut nyawa itu sudah lewat." Wicitra mengangguk-angguk, tetapi isaknya masih saja mengguncang tubuhnya. "Kenapa kau, Wicitra? Kenapa kau, Ngger?" Tiba-tiba saja Wicitra itu memeluk ibunya. Tangisnya tidak lagi tertahan. Ia tidak saja terisak, tetapi Wicitra itu benar-benar menangis. "Ibu, maafkan aku. Ayah." Tangisnya. "Kenapa? Kok kenapa?" Ibunya yang cemas telah mengguncang-guncang tubuhnya. "Ayah, Ibu, aku mohon maaf. Hampir saja aku telah menyanyiakan ayah dan ibu. Aku telah menjadi anak durhaka. Hampir saja aku mengusir ayah dan ibu dari rumah ini." "Sudahlah Wicitra, bukankah semuanya itu belum terjadi?" "Tetapi semuanya itu akan terjadi. Seandainya tidak terjadi peristiwa yang hampir saja merenggut nyawaku, bahkan aku pun tidak memikirkannya jika Kisana itu tidak bertanya kepadaku." "Oh, ayah, ibu, aku mohon maaf. Aku telah khilaf. Aku pun harus minta maaf kepada banyak orang karena kesombonganku selama ini. Seolah-olah aku adalah orang yang terpenting di dunia ini. Seolah-olah putaran kehidupan ini berporos kepadaku." "Aku bersyukur, Wicitra," desis ayahnya. "Ternyata peristiwa ini ada juga nilainya bagimu, nilai yang baik. Kau juga harus minta maaf 1000 kali kepada ketiga orang yang telah menyelamatkanmu. Kau telah berbuat kasar kepada mereka, namun justru merekalah yang telah membangunkanmu dari mimpi burukmu." Wicitra mengangguk-angguk. Tangisnya sudah mereda ketika ia sudah dapat mengucapkan permohonan maaf kepada ayah dan ibunya. Maka rasa-rasanya bebannya sudah jauh berkurang. Kepada Ki Martapriwok,
Paksi Pamekas dan Wijang Wicitra itu pun berkata, Kisanak bertiga, aku benar-benar menyesal atas sikapku. Bukan saja terhadap kalian bertiga, tetapi juga terhadap semua orang. Selama ini aku telah terbius oleh keberhasilanku. Ketika aku pulang ke padukuhan ini, aku merasa bahwa di sini aku adalah orang yang paling penting, orang yang paling berarti, sehingga aku tidak lagi mampu mengekang perasaanku. Kau masih mempunyai banyak waktu untuk meluruskan jalanmu, anak muda. Wicitra mengangguk-angguk. Tetapi kau harus setia kepada pengakuanmu ini, Wicitra. Maksudku, kau tidak akan pernah mengulanginya lagi. Juga sikapmu terhadap lingkunganmu, terutama kepada ayah dan ibumu. Mereka adalah sosok yang menjadi lantaran kelahiranmu. Karena itu, kau tidak dapat memisahkan diri dari kehadiran mereka. Aku akan selalu mengingatnya, Kisanak. Aku akan selalu mengingat apa yang terjadi. Aku tidak akan lagi mengganggu ayah dan ibu tentang tanah, rumah, sawah, dan pategalan. Mudah-mudahan kau selalu mengingatnya, desis Ki Martabriwoh. Pembicaraan mereka terputus ketika 1-2 orang tetangga datang untuk sekedar ikut berbincang di pendopo. Mereka membicarakan ketakutan yang melanda padukuhan itu. Sejak keempat orang itu mencari Pangeran Benowo di padukuhan mereka. Bahkan orang itu sudah mengancam untuk membawa 10 orang penghuni padukuhan itu apabila mereka tidak menemukan Pangeran Benowo. Kepada orang-orang itu Ki Martabriwoh selalu mengatakan bahwa ia dan kedua orang anak muda yang datang bersamanya itu adalah para pengikut Haryo Wisoko. Dengan demikian, maka cerita yang berkembang di padukuhan itu kemudian adalah bahwa 2 kelompok pengikut Haryo Wisoko telah saling berbenturan. 4 orang di antaranya telah terbunuh. Beberapa orang yang datang ke rumah orang tua Wicitra itu berbincang sampai lewat tengah malam. Ibu Wicitra menjadi sibuk menyediakan minuman dan bahkan makan menjelang tengah malam. Baru menjelang dini hari, tetangga-tetangga dekat orang tua Wicitra itu minta diri. Pagi-pagi sekali Ki Martabriwoh, Paksi Pamekas dan Wijang pun telah bangun. Mereka segera pergi ke pakiwan dan berbenah diri. Sebelum fajar mereka telah minta diri untuk melanjutkan perjalanan mereka. Kemana? Bertanya ayah Wicitra. Kami tidak dapat mengatakannya, karena kami akan pergi ke tempat yang kami sendiri tidak tahu, jawab Ki Martabriwoh. Mencari Pangeran Benowo? Bertanya Wicitra. Ya, kami memang harus mencari Pangeran Benowo. Bedanya dengan keempat orang itu, kami telah mengenal Pangeran Benowo, sehingga tidak akan dapat dikelabui lagi. Jadi kalian sudah mengenal Pangeran Benowo? Aku adalah abdi di Istana Pajang, jawab Ki Martabriwoh. Karena itu, aku dapat mengenal Pangeran Benowo dengan baik. Wicitra mengangguk-angguk. Ia merasa dirinya semakin kecil. Tetapi untunglah bahwa ketiga orang itu mempunyai sifat dan watak yang lain sekali dengan keempat orang yang telah terbunuh itu, meskipun mereka mengemban tugas yang sama. Namun sebelum Ki Martabriwoh meninggalkan rumah Wicitra, ia masih juga bertanya, apakah kau akan segera meninggalkan rumah ini? Ya, Wicitra mengangguk-angguk. Hari ini juga aku akan meninggalkan rumah ini. Siapa tahu masih ada kelompok-kelompok lain yang mencari Pangeran Benowo. Seandainya mereka tidak menyangka aku Pangeran Benowo, mereka mungkin saja memaksa aku untuk menemukannya, sementara Pangeran Benowo tidak ada di sini. Demikianlah, maka Ki Martabriwoh
Paksi Pamekasan dan Wijang pun telah minta diri kepada seisi rumah itu, kepada ayah dan ibu Wicitra dan kepada Wicitra yang pada hari itu juga akan meninggalkan rumahnya. Namun Wicitra telah berubah karenanya. Wicitra tidak lagi akan memaksa ayah dan ibunya menjual tanah, rumah, sawah, dan pategalannya. Demikianlah, maka sebelum matahari terbit, Ki Marta Priwok, Paksi Pamekasan dan Wijang telah berada di sebuah bulak yang panjang. Embun masih nampak menggantung di ujung dedaunan yang basah, namun langit tampak cerah. Tidak ada selembar awan pun yang nampak di wajah langit. Dalam pada itu burung-burung liar pun telah terbangun pula dari sarangnya. Kicaunya membuat pagi menjadi semakin semarak, sementara langit menjadi merah oleh cahaya matahari yang mulai menguak cakrawala. Ketiga orang yang berjalan di dinginnya pagi itu tidak banyak berbicara. Paksi Pamekasan yang berjalan di paling depan sekali-sekali menghentakkan tongkatnya di tanah yang masih basah di ujung rerumputan. Butir-butir embun masih nampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Paksi Pamekasan memang tidak banyak berbicara. Ia bahkan mulai memikirkan dirinya sendiri. Paksi Pamekasan itu telah melihat bagaimana seorang ayah yang berusaha melindungi anaknya sehingga siap untuk menyerahkan nyawanya. Apakah ayahku juga dapat berbuat seperti itu? Pertanyaan itu tiba-tiba saja telah tersembul di hatinya. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ayahnya agaknya memang agak lain dari ayah Wicitra itu. Apakah ayah juga bersedia menyerahkan nyawanya bagiku? Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ayahnya justru telah memerintahkannya untuk melakukan satu pekerjaan yang tidak masuk akal. Pada umurnya yang ke-17 tahun, ayahnya telah memerintahkannya memasuki satu dunia yang sangat garang tanpa bekal yang memadai. Jika saja aku tidak bertemu dengan beberapa orang yang baik hati, berkata Paksi di dalam hatinya. Seandainya aku tidak bertemu dengan guru, tidak bertemu dengan Pangeran Benowo sendiri, tetapi langsung bertemu dengan keempat orang yang mencari Pangeran Benowo dan diperlakukan seperti Wicitra, maka ayahku tidak akan berusaha melindungi aku sebagaimana dilakukan oleh ayah Wicitra. Bahkan ayah tentu akan menganggap aku seorang yang sudah sepantasnya mati, karena hidupku sama sekali tidak berarti bagi seorang ayah. Terngiang kata-kata yang menusuk hatinya bahwa ayah Paksi Pamekasan itu tidak menghendaki Paksi Pamekasan pulang tanpa membawa cincin yang dicarinya itu. Apakah ayah menganggap cincin itu lebih berharga dari anaknya? Pertanyaan itu timbul pula di dalam hati Paksi Pamekasan, namun Paksi Pamekasan sama sekali tidak tahu jawabnya. Justru karena itu aku harus pulang, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Ki Marta Priwok yang berjalan di belakang Paksi Pamekasan juga tidak banyak berbicara. Sementara itu Wijang berjalan di paling belakang. Diamatinya lingkungannya yang hijau, sawah, padukuhan-padukuhan, namun juga hutan yang lebat di kaki gunung. Ketika Paksi Pamekasan berpaling, maka dilihatnya Ki Marta Priwok berjalan beberapa langkah di belakangnya. Baru beberapa langkah lagi Wijang berjalan sambil menebarkan pandangan matanya. Marilah, mumpung masih pagi, ajak Paksi Pamekasan. Ki Marta Priwok mempercepat langkahnya, tetapi Wijang menyahut. Kenapa tergesa-gesa?
Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Paksi Pamekasan yang kemudian berjalan di sebelah Ki Marta Brewok itu ternyata tidak dapat menahan desakan perasaannya. Baginya Ki Marta Brewok bukan saja kawan seperjalanan, tetapi ia adalah gurunya yang telah membentuknya menjadi seorang yang berilmu tinggi. Guru, berkata Paksi Pamekasan kemudian, aku menjadi sangat gelisah. Kenapa? Seakan-akan aku tidak sedang berjalan pulang. Apa yang kau pikirkan? Apakah ayahku juga bersedia berkorban seperti ayah Wicitra itu, Guru? Ki Marta Brewok menarik nafas panjang. Katanya kemudian, tentu Paksi, seorang ayah tentu akan selalu melindungi anak-anaknya sebagaimana dilakukan oleh ayah Wicitra. Tentang berhasil atau tidak, itu tergantung pada keadaan dan kemampuan. Tetapi naluri seorang ayah tentu akan berbuat yang terbaik bagi anaknya. Bagaimana pendapat guru tentang ayahku yang telah memerintahkan kepadaku untuk mencari cincin itu? Ki Marta Brewok menarik nafas dalam-dalam. Untuk beberapa saat ia justru terdiam saja. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Hutan, sawah dan ujung gunung yang berselimut awan tipis. Namun Ki Marta Brewok pun kemudian berkata, Paksi, jangan risau. Bukankah kau pulang sambil membawa cincin yang dikehendaki oleh ayahmu? Jika karena itu aku diterima baik oleh ayahku, maka bukan akulah yang diharapkannya pulang, tetapi cincin itu. Seandainya ada orang lain yang datang membawa cincin itu, maka ayah tidak akan pernah bertanya di mana aku berada, apakah aku akan pulang atau tidak. Jangan berprasangka buruk seperti itu, Paksi. Paksi Pamekasan seakan-akan tidak mendengar kata-kata Ki Marta Brewok itu, tetapi ia berkata selanjutnya, Wicitra yang sudah jelas berniat untuk mengusir ayah dan ibunya pada saat yang gawat masih ditangisi oleh ibunya, sementara ayahnya bersedia mengorbankan nyawanya. Tetapi bagaimana dengan ayahku? Sudahlah, pulanglah, serahkan cincin itu kepada ayahmu. Setelah aku renungkan, agaknya tidak ada gunanya bagiku menyerahkan cincin itu kepada ayah. Demikian cincin itu diambil kembali oleh Pangeran Benowo, maka aku tentu akan diusirnya lagi dari rumah. Bahkan mungkin ayahku memerintahkan kepadaku untuk mencuri cincin itu dari tangan Pangeran Benowo. Jika cincin itu kemudian diambil Pangeran Benowo, bukankah itu bukan salahmu? Ayah tidak akan menghiraukan apakah aku bersalah atau tidak. Sebagaimana ayah memerintahkan aku mencari cincin itu, maka ayah tentu akan menimpakan beban itu di pundakku. Ki Marta Brewok menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi bagaimanapun juga, di saat kau datang, maka kau akan diterima sebagai seorang pahlawan. Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Katanya, apakah artinya seorang pahlawan jika itu hanya semu? Sudahlah Paksi, berkata Ki Marta Brewok. Kau jangan terlalu berprasangka, kau wajib mencobanya. Paksi Pamekasan tidak menjawab. Demikianlah, maka mereka pun berjalan terus. Wijang masih berjalan beberapa langkah di belakangnya. Ia serba sedikit mendengar pembicaraan antara Ki Marta Brewok dan Paksi Pamekasan. Sebenarnya lah, Wijang juga merasa heran terhadap sikap ayah Paksi Pamekasan. Pada saat Paksi Pamekasan menginjak umur 17 tahun, ia harus meninggalkan rumahnya, memasuki satu dunia yang sama sekali asing baginya, dunia yang keras dengan tugas yang sangat berbahaya, tanpa bekal sama sekali.
Ayah Paksi Pamekas adalah seorang tumenggung, desis Pangeran Benowo. Agaknya ia seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, tetapi masih juga tumbuh di kepalanya untuk memperlakukan anaknya dengan semena-mena. Tetapi desis itu hanya didengarnya sendiri, bahkan kemudian ia pun bergumam pula perlahan sekali. Pamrih dan ketamakan seseorang ternyata sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang. Jika yang terjadi pada Paksi, anak yang diperlakukan semena-mena, sebaliknya yang terjadi kepada Wicitra, anaknya lah yang memperlakukan orang tuanya semena-mena. Namun Wijang itu pun kemudian bertanya kepada diri sendiri, bagaimana dengan ayahku? Wijang menarik nafas panjang, katanya kepada diri sendiri, tetapi ayahku adalah seorang raja. Namun tiba-tiba timbul pertanyaan di dalam hatinya, apakah ada bedanya kewajiban seorang ayah terhadap anaknya dari seorang raja dan bukan seorang raja? Wijang termangu-mangu, tetapi kakinya melangkah terus, namun telinganya seakan-akan mendengar jawaban. Tentu berbeda anak muda, bukan saja terhadap anaknya, tetapi juga terhadap istri-istrinya. Dengan bertumpu pada wewenang dan kekuasaan, seorang raja dapat berbuat lain dari orang kebanyakan. Hampir di luar sadarnya, Wijang itu bergumam. Tetapi, apakah hakikat seorang ayah dan kepala keluarga? Wijang terkejut sendiri, tetapi untunglah bahwa agaknya Paksi Pamekas dan Ki Marta Priwok tidak menghiraukannya. Demikianlah bertiga, mereka berjalan terus. Paksi Pamekas masih berjalan di samping Ki Marta Priwok. Wijang masih berjalan di belakangnya. Perjalanan ke Pajang memang sebuah perjalanan yang panjang. Karena itu, maka mereka harus bermalam di perjalanan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.